Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Juli 2023 sekitar pukul 01.40 WIB bertempat di kamar 11 Rusun Polri Cikeas, Jalan Akses Tol Cimanggis Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, telah terjadi peristiwa meninggalnya Bribda IDF akibat tertembak oleh Bribda IMP. Peristiwa tersebut sedang diproses pidananya oleh Polres Bogor, Polda Jawa Barat, dan proses kode etik oleh Ditpropam Polri. Olah TKP telah dilaksanakan oleh Polres Bogor dengan melibatkan unsur pendukung lengkap yang terdiri dari tim TKP, Inavis, tim Dokes, juga mengamankan CCTV, bukti 1 unit senjata api rakitan ilegal, 1 buah selongsong peluru kaliber 45 ACP, kemudian baju korban, dan lain-lain. Hasil pemeriksaan penyidik Polres Bogor ditemukan unsur kelalaian oleh Bribda IDF sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana, namun juga akan dilapis dengan Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 51 terkait tentang kepemilikan senpi dan senjata tajam tanpa hak. Ditpropam Polri telah melakukan gelar perkara yang melibatkan satker terkait, yaitu Itwasum Polri, Dipkum Polri, ESDM Polri, Ditpropam, Biro Wasidik Bariskem Polri, Densus 88 Anti Teror Polri. Dengan hasil gelar perkara menetapkan 2 terduga pelanggar atas nama Bribda IM dan Bribka IG melakukan pelanggaran kode etik kategori berat dan dilaksanakan patsus atau penempatan khusus di ruang sel patsus Biro Propos Ditpropam Polri, serta proses penyidikan tindak pidana oleh Polres Bogor, Polda Jawa Barat tetap dilaksanakan. Penjelasan di atas, ditemukan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Bribda IDF, Bribda IM dan Bribka IG sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI nomor tahun 2003, pasal 8 huruf C, pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 10 ayat 6 huruf A dan B, Perpol nomor 7 tahun 2022 terhadap kedua personel tersebut. Dan lagi saat ini kedua terduga pelanggar tersebut telah dilakukan patsus di Biro Propos Ditpropam Polri. Kami sampaikan Polri
berkomitmen menindak tegas dan objektif dalam peristiwa ini. Dan saat ini dalam proses pidana juga proses kode etik profesi Polri. Baik rekan-rekan, itu yang kami sampaikan ya. Bersama kami ada Kapolres, ada Dirpidum, Direktur Reskrim Polda Jabar. Bila ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya dari kanan ya. Oke, yang lain? Oke. Ya, silakan. Lagi nanya-nanya. Apa rekomendasinya? Oke. Oke, cukup etika dulu ya. Sebelum dijawab, kami persilakan Pak Kapolres Bogor untuk menyampaikan kronologisnya dulu ya. Terima kasih Jenderal atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Mohon izin kepada teman-teman media, kami akan menjelaskan kronologis kejadian yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kecamatan Cikeas, Gunung Putri. Yang pertama, waktu kejadian yaitu hari Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023, pukul 01.40 waktu Indonesia Barat. Untuk TKP-nya, Aspol Polri, Jalan Akses Tol Cimanggis, Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kronologis kejadian, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, di Rusun Polri, tersangka IM bersama saksi AN dan saksi AY berkumpul di kamar saksi AN. Saat berkumpul tersebut, mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras dan tersangka IMS menunjukkan senjata api yang dia bawa kepada dua saksi tersebut, yaitu saksi AN dan saksi AY, dalam keadaan magazin tidak terpasang. Setelah menunjukkan kepada saksi AN dan saksi AY, tersangka IM memasukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada dua orang saksi tersebut ke dalam tasnya dan sambil memasukkan magazin ke dalam tas. Dari hasil rekaman CCTV yang kami dapat menunjukkan pada pukul 01.39 menit lewat 09 detik, korban ID memasuki kamar saksi AN, dan menurut keterangan saksi AY dan AN, tersangka IM kembali mengeluarkan dan menunjukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada para saksi, itu ditunjukkan kepada korban ID.
Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai leher korban ID, terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menembus ke tungku belakang sebelah kiri. Setelah itu terlihat pada rekaman CCTV, saksi AN dan saksi AY keluar dari TKP pada pukul 01:43:01 detik. Jadi perkiraan kejadian berdurasi dari masuk sampai ada saksi yang keluar selama 3 menit lewat 53 detik. Akibat kejadian tersebut, korban ID meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Teman-teman media yang kami hormati, korban atas nama ID, 20 tahun, merupakan anggota Polri. Saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik Polres Bogor sebanyak 8 orang saksi, dan barang bukti yang telah kami sita yaitu pertama rekaman CCTV rusun aspal tersebut. Yang kedua adalah 1 pucuk senjata api jenis pistol rakitan non-organik, 1 buah selongsong peluru kaliber 45 ACP, 1 buah proyektil peluru kaliber 45 ACP, handphone korban, handphone saksi, handphone pelaku, dan yang lain-lain. Lalu Polres Bogor menetapkan jumlah tersangka sebanyak 2 orang, sementara masih dipatsus di Divpropam Mabes Polri dengan inisial IMS, umur 23 tahun, pekerjaan Polri sebagai pengguna senjata api. Yang kedua, inisial IGD, umur 33 tahun, Polri sebagai pemilik senjata api. Pasal yang kami terapkan yaitu untuk tersangka IMS, pasal 338 dan atau 359 KUHP dan atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta untuk tersangka IGD pasal 338 Junto 56 dan atau 359 Junto 56 KUHP dan atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Untuk ancaman pidananya, pidana hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Penyidikan kami laksanakan di Polres Bogor. Demikian Jenderal yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nanti rekan-rekan pertanyaan rekan-rekan dijawab ya terkait pidana. Sekali lagi ini kasus etiknya ditangani oleh Divpropam Polri. Ya, kenapa? Karena terduga pelanggar merupakan anggota Densus 88 anti teror Polri dan merupakan satker di bawah Mabes Polri, sehingga penanganan etiknya dilakukan di Divpropam Polri. Sedangkan kasus ini ditangani di Polres Bogor karena lokus deliktinya di wilayah hukum Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Ya, sebelum pertanyaan yang lain, tadi ada 3 pertanyaan yang sudah diajukan. Kami persilakan Dir Reskrim Polda Jabar untuk menjawab. Terima kasih, Jenderal. Yang pertama tadi menanyakan terkait dengan asal senjata api. Jadi
dari penyidikan yang kita lakukan, senjata ini dipegang oleh IMS, namun itu pengakuannya adalah milik IG. Nah, saat ini kita masih melakukan pendalaman. Nanti kita akan melakukan konfrontir terhadap dua orang ini tentang asal-usul senjata. Kemudian yang kedua terkait, tadi ada pertanyaan terkait bisnis senjata. Sejauh ini kami belum menemukan adanya transaksi senjata api. Kita masih melakukan pendalaman terhadap para saksi dan tersangka, sehingga nanti apabila sudah ada jawaban dari mereka nanti akan kita beritahukan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga terkait dengan keluarga korban yang memang ingin dilakukan penyidikan ini secara transparan, kami pada prinsipnya pihak Polres Bogor akan melakukan penyidikan secara transparan. Jadi dipersilakan nanti pihak keluarga boleh melakukan komunikasi dengan penyidik, sehingga nanti kita bisa membuka hasil penyidikan, hasil otopsi secara transparan. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih. Ya, tiga lagi ya di sini ya. Oke, ini tiga. Coba, silakan. Udah dikirim ke Jen katanya. Ya, ini inisial kita biar sama ya, bahwa korban itu inisialnya kita bikin 2 huruf aja ya. Korban itu ID ya. Kemudian untuk kalau di kode etik itu IM ya. Jadi terduga pelanggar ya, atau kalau di pidananya tersangka ya, IM. Sebenarnya kalau namanya itu IMPS, IMSP, tapi kita bikin 2 huruf aja ya. Jadi sekali lagi penyebutan ya, kalau di pidana itu tersangka, tapi kalau kasus etiknya adalah terduga pelanggar. Jadi bukannya berbeda, tapi memang penanganannya ini ada 2, penanganan secara etik oleh Dipropam dan juga paralel penanganannya secara pidana oleh Polres Bogor. Jadi penyebutannya sudah tersangka ya Pak Kapolres? Sudah tersangka. Oke, silakan Pak Dirminum yang sesuai pertanyaannya. Terima kasih. Nanti kami dalami lagi karena belum ada dari kami yang menyampaikan hal seperti itu. Kemudian yang kedua terkait peristiwa terjadi ini IGD ini berada di rumah, jadi tidak berada di TKP. Yang berada di TKP adalah tersangka. Kemudian yang ketiga terkait dengan alasan menunjukkan senjata, seperti tadi disampaikan bahwa korban datang ke TKP itu sudah larut, sudah pagi. Jadi kurang lebih peristiwa ini hanya sekitar 3 menit lebih, 4 menit. Jadi seketika korban datang, kemudian tersangka IMS mengeluarkan senjata dari tas dengan tangan kiri, menunjukkan pada korban dan senjata. Dalam rangka apa Pak penunjukan senjata ini? Kan menunjukkan yang lain Pak, ada belum ada 2 saksi, bukan juga saksinya dan ketika IMS kan juga ditunjukkan lainnya, bisa diceritakan alasannya apa Pak? Sejauh ini dia hanya menunjukkan saja, menunjukkan bahwa ada senjata nih. Meledak. Baik, yang lain, Mbak Yona, Mbak Leli, satu lagi. Oke, 3 ya Mbak Yona dulu.
Menurut pengakuan dari IMS tersangka yang melakukan yang kelalai kemudian meletus senjatanya, memang IGD itu di rumah. Tapi pengakuan IMS bahwa senjata itu adalah milik IGD. Kepemilikannya, pas pemilikan. Pak Leli. Enggak berencana. Ya. Silakan Pak Dir. Baik, terima kasih. Terkait dengan peristiwa sendiri, rekan-rekan sekalian, bahwa peristiwa itu seketika. Jadi ketika tersangka mengeluarkan senjata dari tas, kemudian mengarahkan kepada korban, senjata itu meletus. Sehingga pasal utama sebenarnya adalah kelalaian. Kelalaian mengakibatkan matinya orang. Nah, kita lapis dengan pasal 338 terkait dengan pembunuhan. Dan yang utama adalah tentang Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51, karena itu ancaman hukumannya paling tinggi. Ya 3 lagi ya, cukup 3 lagi ya. Atau ya 3 lagi ya. Oke, satu lagi. Enggak bilang mabuk, minum. Ya, yang bilang mabuk di sana enggak. Oke ya. Jadi saya koreksi tadi ya. Tadi penjelasan tidak ada yang mengatakan mabuk ya. Minum ya. Jadi kita secara transparan di TKP itu betul, tetapi tidak dijelaskan ada yang mabuk, tidak dijelaskan. Oke, silakan Pak Dir jelas. Baik, terima kasih. Ini masih kita dalami rekan-rekan sekalian terkait pistol senjata ini, bagaimana antara IMS dan IGD. Ini akan kita konfrontir lebih lanjut. Apakah memang dipinjamkan atau ada hubungan lain? Ini sedang mau kita konfrontir supaya lebih jelas. Dan kita nanti akan membuktikan dengan rekaman CCTV. Kapan tersangka IMS datang ke IGD, kemudian bagaimana prosesnya sedang kita lakukan langkah-langkah lebih. Sama anggota, memang sama personel Densus. Baik ya, rekan-rekan yang saya hormati, kami sampaikan bahwa kasus ini masih berjalan. Ya, artinya belum sampai final, proses ini masih berjalan. Baik di etik, prosesnya masih berjalan, kemudian di penyidikan yang dilakukan oleh Polres Bogor juga masih berjalan. Tentu ada tahapan-tahapan lain ya. Bisa jadi akan dilakukan rekonstruksi atau ada upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik lain. Nah, jadi kami akan sampaikan perkembangan daripada update daripada kasus ini. Sekali lagi, dalam penanganan kasus ini komitmen Polri akan menindak tegas. Tidak ada toleransi ya bagi anggota yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Ya, kami pastikan kasus ini berjalan sampai tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Nanti masih ada update. Pemirsa, baru saja polisi mengadakan konferensi pers mengenai investigasi anggota Densus tewas tertembak senior. Dalam penjelasan di sini disebutkan kronologis secara jelas
menurut pengakuan polisi, ini berdasarkan dari rekaman CCTV, bahwa kejadian ini berlangsung sangat cepat sekali, sekitar 4 menit saja, kemudian korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Pada saat itu ada beberapa orang yang berada di sebuah kamar, kemudian pistol yang tanpa sengaja ini akhirnya meletus dan mengenai salah satu atau mengenai korban. Sampai saat ini tadi polisi menyatakan bahwa sudah ada saksi, ada 8 orang. Kemudian barang bukti utama adalah rekaman CCTV rusun aspal. Kemudian juga ada 1 pucuk senjata api, 1 buah selongsong 45 ACT, dan HP korban dan juga pelaku. Tersangka saat ini ditetapkan baru 2, yaitu adalah ID dan juga IMS. IMS berusia 23 tahun, sedangkan ID 33 tahun. Pemilik senjata api adalah ID. Kemudian juga pengguna senjata api adalah IMS. Mereka nanti akan dikenakan atau disangkakan dengan pasal kelalaian dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Ada pertanyaan tadi mengenai asal senjata api. Pihak polisi menjelaskan bahwa asal senjata api adalah milik ID. Kemudian berkenan dengan diskusi publik berkenan dengan ada dugaan bisnis senjata. Pihak polisi tadi menyebutkan bahwa mereka masih akan mendalami soal ini. Dan satu hal yang pasti adalah bahwa dari pihak kepolisian ingin juga membuktikan kepada pihak keluarga korban yang dari kemarin ini menyatakan ingin sekali ada proses transparan. Sehingga tadi dari Polres Bogor menjamin secara transparan. Kemudian nanti akan ada komunikasi dengan pihak keluarga korban. Kemudian nanti akan dibuka tentang apa hasil penyidikan dan juga hasil otopsi. Pemirsa, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro membeberkan kronologi peristiwa penembakan yang menewaskan Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage. Itu hari Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023, pukul 01.40 waktu Indonesia Barat. Untuk TKP-nya, Aspol Polri, Jalan Akses Tol Cimanggis, Cikias Pudik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kronologis kejadian, pada hari Minggu, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, di Rusun Polri, tersangka IM bersama saksi AN dan saksi AY berkumpul di kamar saksi AN. Saat berkumpul tersebut, mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras dan tersangka IMS menunjukkan senjata api yang dia bawa kepada 2 saksi tersebut, yaitu saksi AN dan saksi AY, dalam keadaan magazin tidak terpasang. Setelah menunjukkan kepada saksi AN dan saksi AY, tersangka IM memasukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada 2 orang saksi tersebut ke dalam tasnya dan sambil memasukkan magazin ke dalam tas. Dari hasil rekaman CCTV yang kami dapat menunjukkan pada pukul 01.39 menit lewat 09 detik, korban ID memasuki kamar saksi AN, dan menurut keterangan saksi AY dan AN, tersangka IM kembali mengeluarkan dan menunjukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada para saksi, itu ditunjukkan kepada korban ID. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban,
tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai leher korban ID, terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menembus ke tungku belakang sebelah kiri. Setelah itu terlihat pada rekaman CCTV, saksi AN dan saksi AY keluar dari TKP pada pukul 01:43:01 detik. Jadi perkiraan kejadian berdurasi dari masuk sampai ada saksi yang keluar selama 3 menit lewat 53 detik. Akibat kejadian tersebut, korban ID meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV. Saat lagi akan hadir Metro hari ini bersama Kevin Egan. Saya Anggi Sibuan. Sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.